Bapak Ibu, mari saya mendorong kita semuanya untuk tetap semangat, tetap berdoa, karena saya percaya doa dapat mengubah segala sesuatu. Amin. Tuhan Yesus berkata, saudara sekalian, mari datanglah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, tidak ada hal yang lain yang kita bisa lakukan kecuali kita datang mendekat kepada Tuhan. Lewat doa pagi semacam ini, saya sungguh diberkati Tuhan. Lewat doa pagi semacam ini, saudara sekalian, yang tadinya lemah kembali dikuatkan oleh Tuhan. Lewat doa pagi semacam ini, banyak orang merasakan Tuhan telah memberkati kita semua. Mari saudara sekalian, mari kita ikut di dalam doa pagi ini. Ini memberkati kita, sungguh ini sangat memberkati kita. Saya sekali lagi menghimbau, mengajak saudara semua untuk ikutlah, datanglah, bersekutulah lewat doa pagi semacam ini. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah onsite GBI Bethel Kelapa Gading akan diadakan pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 7.30 pagi. Ibadah diadakan hanya satu kali untuk kehadiran 50 orang dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jemaat sudah melakukan vaksin. 2. Jemaat dalam kondisi yang sehat. 3. Usia 20 sampai 60 tahun. 4. Sudah mendaftar melalui link pendaftaran yang sudah tersedia atau melalui nomor WhatsApp 0812 1145 2251. Dan yang kelima, pendaftaran paling lambat hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021. Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kepada seluruh pelayan GB Bethel, Anda diwajibkan mengikuti konser doa sekaligus mendapat arahan dari Bapak Gembala, Pendeta Dr. Rubin Ade Abraham, pada Kamis 7 Oktober pukul 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Hari ini kita kembali berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan diri dan hati kita agar kita merasakan lawatan kuasa Roh Kudus. Sebelum ibadah dimulai, jangan lupa siapkan roti dan anggur atau minuman teh untuk ibadah perjamuan kudus pada hari ini. Dan melalui perjamuan kudus ini, kita kembali mengingat dan mengucap syukur untuk pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang menebus dosa kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kami, penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kehidupan kami Tuhan. Kami dapat kembali berkumpul dan beribadah kembali pada hari ini Tuhan, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat ibadah hari ini, Tuhan yang turut campur tangan dari awal hingga akhir Tuhan. Tuhan yang turut campur tangan buat tim PW, buat multimedia, buat pembicara yang turut ambil andil Tuhan. Biar hanya kuasa Roh Kudus yang nyata melalui ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa lawatan-Mu, kuasa Roh Kudus mengalir buat setiap hati kami. Dan kami percaya ada mujizat terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kita sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan yang kita terima daripada Tuhan. Kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semuanya karena kebaikan Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan dengan rasa syukur yang terbaik, sebab Dia yang layak terima pujian kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu hadir di tempat ini ya Tuhan Yesus. Melawat setiap kami, memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih. Sungguh sempurna
kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang ku hidup bagimu. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Katakan kau rela mati, kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang ku hidup bagimu. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hatiku. Hanya Dia yang layak terima pujian kita, Bapak Ibu Saudara. Mari dengan iman saudara, sama-sama kita nyatakan. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang ku hidup bagimu. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Katakan kau rela mati, untuk menebus dosaku, sekarang ku hidup bagimu. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hatiku. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hatiku. Katakan saudara, katakan. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hatiku. Ku ingin setia. Amin. Kami mau setia melayani-Mu ya Tuhan Yesus. Dengan segenap jiwa dan raga kami persembahkan kepadamu. Amin. Menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hatiku. Mari angkat kedua tangan saudara, lebih sungguh katakan. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hatiku. Ku ingin setia
dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembahmu Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku. Disembah Engkau Tuhan, kami angkat tangan kami menyembahmu, kami angkat tangan kami meninggikan Engkau Yesus Tuhan. Kasih setiamu besar. Haleluya. Kami sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, sebab Engkau Allah yang bertata dalam pujian kami. Kami sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah, kami tinggikan, kami sembah Yesus Tuhan. Angkat kedua tanganmu saudaraku, sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami muliakan Engkau, kami sembah. Terima kasih. Rasakan kuasa, sama-sama nyatakan saudaraku. Melayanimu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembahmu Yesus dengan segenap hatiku. Ku ingin setia melayanimu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembahmu Yesus dengan segenap hatiku. Amin ya Tuhan Yesus. Kami mau setia melayanimu ya Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembahmu Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Seberapa banyak saudara yang percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati dan dilimpahi oleh Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya.
anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Saudara yang percaya dengan Tuhan, sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang diberkati. Mari angkat kedua tangan saudara, katakan, sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Angkat kedua tangan saudara. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Boleh kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sorak-sorai bagi kemuliaan Allah yang baik. Haleluya. Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu.
Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kami andalkan, Yesus. Pada dengan iman saudara, Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami persiapkan hati kami ya Tuhan Yesus untuk menerima kebenaran firman-Mu yang mengubahkan kami, yang meneguhkan kami, memberikan kami kekuatan yang baru. Pengurapan-Mu untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan untuk setiap kami umat-Mu yang berada di rumah masing-masing, biarlah kami dimiliki hati yang mau siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita kembali di dalam ibadah online. Dan saya berharap kita tetap merasakan kebaikan Tuhan dan dalam situasi hari-hari ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian tetap merasakan jamahan Tuhan. Bahkan kita bersyukur buat pimpinan Tuhan yang terjadi hingga saat ini. Baik Bapak, Ibu sekalian, khotbah pada hari ini saya beri tema melangkah tanpa goyah. Sepertinya adalah hal yang tidak mungkin ketika kita berkata melangkah tanpa goyah di hari-hari sekarang, di mana situasi hari ini tidak menentu, bahkan ada banyak masalah, tidak hanya masalah pribadi yang mungkin yang kehilangan pekerjaan, bahkan mungkin juga akan berdampak masalah di dalam keluarga. Bahkan kita juga melihat mungkin ada banyak masalah di dalam perusahaan, bahkan bangsa dan negara pun dalam situasi yang sedang memiliki masalah. Tetapi saya percaya bahwa kalau Tuhan berdaulat sepenuhnya dalam kehidupan kita, maka kita tetap bisa melangkah
tanpa mengalami guncangan. Kita bisa melangkah tanpa goyah, karena Tuhan senantiasa memberikan kekuatan yang baru, bahkan pengharapan yang baru, dan kita dijadikan menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang lebih dari pemenang, dan kita tetap bertahan karena Tuhan memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar tentang seorang figur yang sudah sering kali kita dengar, yaitu orang yang bernama Bartimius. Di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52, kita akan pelajari bagaimana perjalanan Bartimius itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan Bartimius yang seorang pengemis, Bartimius yang memiliki status sosial yang mungkin terpinggirkan, tetapi melalui Tuhan Yesus Kristus, Bartimius yang buta pun diubahkan, dicelikan matanya. Bahkan Bartimius pada saat dicelikan matanya, diambil keputusan mengikuti Yesus, dan dia diubahkan, dia menjadi saksi Kristus dimanapun dia berada. Di dalam Markus 10 ayat 46-47, demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bartimius yang buta, Bartimius yang memiliki keterbatasan dalam status segala sesuatu sosial maupun fisiknya, tetapi dia bisa mempunyai kepekaan di dalam pendengarannya dia, bahkan dia gunakan mulutnya untuk berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tidak ada sesuatu hal kebetulan bagi dalam kehidupan Bartimius. Ketika Bartimius membangun sebuah kekuatan yang baru, ketika Bartimius memiliki sebuah antusias untuk bertemu dengan Tuhan, maka kita tahu Bartimius mengalami perjumpaan pribadi dan dia mengalami segala sesuatu mujizat yang luar biasa. Dari ayat yang sudah kita pelajari hari ini, kita belajar tentang makna ayat ini, yaitu yang pertama, bagaimana supaya kita melangkah tanpa goyah, yaitu berseru dan andalkan kuasa Tuhan. Bapak Ibu sekalian, berseru dan andalkan kuasa Tuhan, itu sebuah sikap yang dilakukan oleh Bartimius. Bagaimana Bartimius bisa melangkah tanpa goyah? Ada sebuah tindakan yang dia lakukan, berseru dan andalkan kuasa Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita dengan segenap hati mengandalkan kuasa-Nya dan tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Apa sih yang kita miliki hari-hari ini? Kalau Tuhan katakan semua yang ada di dunia ini semuanya bersifat fana, bersifat sementara, maka kita tidak mampu menjaga apa yang kita miliki untuk masuk di dalam kekekalan. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana kita mengandalkan kuasa Tuhan dengan sepenuhnya. Dan kuasa itu bisa bekerja ketika kita dengan segenap hati mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasa-Nya, dan kita tidak mengandalkan di kekuatan diri sendiri. Yang berikutnya adalah berdoa yang disertai sikap mengutamakan kehadirannya. Dengan mulut, dengan suara yang lantang, Bartimius hanya bisa berteriak. Dia tidak tahu Yesus di dalam posisi yang mana. Mungkin Yesus masih jauh dengan dia, tetapi ketika dia mendengar ada banyak kerumunan orang yang mengeluh-elukan nama Yesus, maka dengan mulutnya Bartimius berseru, "Ya Yesus anak Daud, tolonglah aku." Teladan apa yang bisa kita miliki? Mari kita tetap berdoa yang disertai mengutamakan kehadirannya. Ada banyak kita berdoa, mungkin dengan cara berdoa untuk fokus tentang kepentingan pribadi kita. Ada banyak cara kita berdoa hanya untuk bagaimana memuaskan kepentingan kita, bagaimana memuaskan kebutuhan kita. Tetapi marilah kita berdoa sebagai sikap. Kita butuh untuk keintiman dengan Tuhan, butuh relasi yang baik, dan kita berseru dengan segala kerendahan hati, dan itu membuktikan kita butuh kuasa-Nya. Bahkan kita merendahkan hati dan kita bergantung sepenuhnya dalam kuasa Tuhan. Dan yang terpenting Bapak Ibu, bagaimana kita bisa berseru dan andalkan kuasa Tuhan? Kendalikanlah pikiran dan perasaan kita.
Di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saya rasa ini teguran Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada umat Israel, yang bagaimana umat Israel mulai congkak, umat Israel yang mulai sombong, mulai meninggalkan Tuhan, dan dia meninggalkan kehendak Tuhan, meninggalkan kuasa Tuhan. Maka melalui Nabi Yeremia, Tuhan mengutuk bangsa Israel. Saya berharap ayat ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Justru sebaliknya, ayat ini akan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Mari Bapak Ibu sekalian, kita andalkan kuasa Tuhan dan kita percaya kuasanya itu ya dan amin. Dan dengan kuasa Tuhan kita sanggup menembus segala kemustahilan. Dengan kuasa Tuhan kita sanggup menerobos apapun yang menjadi halangan kita. Di dalam Yeremia 29 ayat 12, di situ dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Mari bangunlah sikap doa kita, biarlah doa ini menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita, tetap berkobar-kobar. Dan sesuai ayat ini, apabila kita berseru dan berdoa kepada Tuhan, maka Dia akan mendengarkan doa kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan sudah mau mendengarkan apa yang kita doakan, maka percayalah bahwa tuntunan langkah Tuhan akan menjadikan kehidupan kita jauh lebih baik dan kita akan memperoleh kemenangan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua di dalam ayat yang ke-48, demikian firman Tuhan di dalam Markus 10 ayat yang ke-48, demikian firman Tuhan, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Ternyata seorang Bartimius yang buta, seorang Bartimius yang miskin, yang dia seorang pengemis, orang tidak memandang dia. Bapak Ibu, dengan keterbatasan saya yakin Bartimius tidak bisa mendekat. Bahkan ketika mungkin dia dengan meraba-raba seperti orang buta pada umumnya maha bicara, mungkin orang akan menggeserkan tangannya, bahkan berusaha membalikan arah supaya dia jauh dengan Yesus. Bartimius tetap menerobos kerumunan orang dan sambil berteriak-teriak. Semakin orang melarang dia, Bartimius semakin bersuara lantang, dan itu dia nyatakan karena dia butuh Tuhan, dia butuh Yesus. Poin yang kedua di dalam ayat 48 yang kita baca tadi, yang kedua adalah mari biarlah kita memiliki pengharapan yang teguh. Memiliki pengharapan yang teguh hari-hari ini sangat penting. Mari kita tetap bertahan di dalam perjuangan kehidupan kita. Dan kita tidak terpengaruh untuk hal-hal yang buruk atau hal-hal yang negatif. Hal-hal yang mendatangkan segala pernyataan pesimis, pernyataan yang mendatangkan kekhawatiran, pernyataan yang mendatangkan ketakutan. Di dalam nama Yesus ketika kita memiliki pengharapan yang teguh, maka semuanya itu bisa kita kikis. Dan kita tetap katakan, Tuhan aku tetap berpengharapan kepada Engkau. Karena hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, aku akan memiliki segala sesuatu demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena dengan berpengharapan kepada Engkau, maka kehidupanku akan dituntun untuk jauh lebih baik. Dan mari Bapak Ibu, seperti Bartimius tidak melihat tantangan kehidupan yang dia alami, kita juga harus melakukan hal yang serupa. Jangan jadikan tantangan hidup ini untuk sebagai alasan kita untuk memelaskan diri sendiri, untuk kita berkata, ya Tuhan, beginilah nasibku. Di dalam nama Yesus, kalau engkau yang sudah berkata itu, mari engkau cabut dan katakan, Tuhan, aku bersyukur karena aku memiliki Tuhan yang luar biasa. Dan aku berpengharapan penuh kepada engkau, sehingga aku bisa melangkah dan aku tidak goyah karena engkau menyertai kehidupanku. Puji Tuhan Bapak Ibu. Dan di dalam Mazmur 33 ayat 18, demikian firman Tuhan dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan kasih setianya. Puji Tuhan,
Lengkap sudah Bapak Ibu dari ayat yang kita baca tadi. Ketika telinga Tuhan akan mendengarkan ketika kita berseru kepadanya. Tetapi di kitab Mazmur dikatakan mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Puji Tuhan, Tuhan tidak hanya mendengarkan, tetapi Tuhan akan melihat segala kelemahan kita. Tuhan akan melihat bagaimana yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan saya yakin Tuhan akan memberikan rancangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari tetap berpengharapan yang teguh kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-24, di situ dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Pengharapan kita tidak sia-sia. Bagaimana supaya pengharapan itu teguh? Ada dua syarat. Yang pertama tadi di dalam Mazmur 31 ayat yang 24 katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah. Kuat berarti bertahan, tidak mudah goyah, tidak mudah roboh. Kuat berarti kokoh, dan itulah kata kuat. Saya berharap mari kerohanian kita semakin kuat di dalam Tuhan, karena kita memiliki pengharapan yang teguh, dan pengharapan itu didasari oleh kekuatan kita kepada Tuhan. Yang kedua, teguh. Teguh memiliki arti kukuh dan kuat berpegang, dan teguh memiliki juga arti kesetiaan memegang apa yang sudah dialami dan percaya segala sesuatu. Teguh, tidak mudah tergoyahkan. Dan ini menjadi harapan saya. Mari Bapak Ibu, mari kita memiliki pengharapan yang teguh. Yaitu apa? Kita kuat di dalam Tuhan dan kita teguh dalam melaksanakan perjalanan hidup kita. Saya rasa dengan kekuatan dan keteguhan yang kita lakukan di hadapan Tuhan, karena kita memiliki pengharapan bersama dengan Dia, maka Tuhan akan sanggup melakukan segala pekerjaan yang luar biasa. Poin yang ketiga hari ini kita juga pelajari di dalam Markus 10 ayat 51 sampai 52, demikian firman Tuhan. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ketika ada satu kesempatan Yesus melihat ada seorang yang berteriak-teriak, maka itu menjadi fokusnya Tuhan, fokusnya Yesus. Bahkan dia menyuruh murid-muridnya, orang-orang di sekeliling Bartimius, untuk menuntun Bartimius. Dengan segala kerinduan dia menghampiri Yesus. Bapak Ibu, poin yang ketiga di ayat 51 sampai 52, makna rohani yang bisa kita pelajari adalah melangkah dengan iman. Puji Tuhan, melangkah dengan iman berarti kita bertindak dan berjalan karena didasari oleh firman. Bartimius mendengar suara Tuhan dan katakan, mari Bartimius mendekat. Dia melakukan itu. Mari saudara, mungkin saudara akan banyak mendengarkan firman, baik melalui bacaan firman setiap hari, baik mendengarkan setiap kita mendengarkan khotbah dalam ibadah, baik ibadah onsite maupun online, baik firman itu yang sudah kita hafalkan. Tetapi bukan hanya sekedar memenuhi pikiran kita, tetapi bila firman itu menjadi rema, sesuatu yang hidup, ketika kita melangkah dengan iman, saya rasa kita akan diberikan kepekaan yang luar biasa. Ketika kita mungkin melangkah dalam jalan yang salah, Tuhan pasti akan memberikan teguran, Tuhan akan memberikan tuntunan yang terbaik, dan kita bisa berkatakan, Tuhan, tuntunlah langkah kehidupanku supaya aku tetap jalan selaras dengan firman-Mu. Melangkah dengan iman bukan melangkah dengan nekat, Bapak Ibu sekalian. Melangkah dengan iman adalah melangkah yang didasari perjalanan hidup kita, percaya kepada Tuhan, mengandalkan kuasa-Nya, dan percaya akan setiap firman-Nya, janjinya, firman-Nya, ya dan amin terjadi dalam kehidupan kita. Dan melangkah dengan firman itu juga berarti tidak meragukan lagi akan kuasa Tuhan. Seringkali kita melihat Yesus sanggup menembus kemustahilan. Kita tahu ada banyak orang disembuhkan. Kita tahu dalam kejadian Bartimius, dia seorang yang buta, tiba-tiba bisa dicelikkan matanya. Tetapi melalui jamahan Tuhan Yesus, maka Bartimius mengalami mujizat bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melangkah dengan iman, percayalah suatu saat
Tuhan akan bukakan jalan yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan akan membuka jalan dengan segala sesuatu terobosan peluang yang besar dalam kehidupan kita. Dan kita akan dibuatnya takjub. Dan kita akan berkata, Tuhan, aku tidak pernah memikirkan apa yang aku lakukan ini. Bahkan melihat pun tidak. Mendengar pun aku belum pernah mendengar. Tetapi Engkau menyediakan bagiku. Bapak Ibu, hidup melangkah dengan iman, itu artinya ketika kita percaya sepenuhnya, kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Hidup melangkah dengan iman adalah melangkah bersama dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Kita percaya sepenuhnya, melangkah dengan iman, itu hal yang terutama di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat keempat, demikian firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Yang mengalahkan dunia bukan harta Bapak Ibu dan saya. Yang mengalahkan dunia bukan kepandaian kita. Yang menaklukkan dunia bukan pekerjaan kita, apapun yang kita miliki. Tetapi kita seiring dengan firman Tuhan, yang mengalahkan dunia adalah iman. Artinya, kalau kita melekat dengan Tuhan dan memang kita lahir daripada Allah, maka dengan iman kita katakan, aku bisa melangkah dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan aku melangkah tidak goyah lagi. Aku melangkah bersama dengan Tuhan dan Tuhan menyertai kehidupanku. Bapak Ibu sekalian, sampai dalam posisi apa sekarang hari-hari ini kita semua? Hanya Bapak Ibu yang tahu keadaan kehidupan kita masing-masing. Tetapi seiring dengan firman Tuhan, mari kita belajar kepada seorang pribadi Bartimius, bagaimana dia tetap melangkah tanpa goyah. Dan hasilnya dia memiliki kemenangan yang luar biasa. Dan ternyata ada satu kalimat yang saya ingin bacakan sebagai ayat yang terakhir. Di situ dikatakan, pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ternyata target Bartimius untuk melihat pribadi Yesus dan dia menyerahkan hidupnya untuk menyertai dimanapun Yesus berada. Bapak Ibu sekalian, sadarkah kita bahwa ketika kita bisa melangkah tanpa goyah, ada bagian juga yang harus kita lakukan, yaitu apa? Kita menjadi kepanjangan tangannya Tuhan. Mari kita tetap ikut serta di dalam melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Biarkan kehidupan kita ini bisa menjadi berkat. Bartimius menjadi bukti bahwa kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Mari jadikan kehidupan kita menjadi bukti kasih Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Biarkan kehidupan kita ini menjadi bukti bahwa kita bisa melangkah tanpa goyah. Karena apa? Kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan hari ini. Dan doa saya seiring dengan firman Tuhan ini, mari bangkitkan semangat kehidupanmu. Mari kita tetap andalkan kuasa Tuhan. Dan mari kita berpengharapan kepada Tuhan. Dan marilah hidup di dalam iman. Karena situlah menjadi syarat kita bisa melangkah tanpa goyah. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan firman-Mu bila menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Bila kami tetap melangkah bersama dengan Tuhan dan bagian kami hanya berpengharapan penuh kepada Engkau dan beriman kepadamu. Dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan terjadi. Mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Seperti Engkau melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan Bartimius. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami akan masuk di dalam perjamuan kudus, mari Engkau layakkan kami, dan kami akan melakukan perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur bahwa Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sementara Bapak Ibu akan masuk di dalam perjamuan kudus, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian berikut ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam acara Perjamuan Kudus. Kita angkat roti di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkannya bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian percaya bahwa roti yang kita pegang ini merupakan persekutuan dari tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur ini di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian percaya bahwa anggur yang kita akan minum ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, di mana kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Ketika kami sudah menyelesaikan ibadah, bahkan kami memperingati perjamuan kudus, bila hari ini menjadi hari kemenangan bagi kami, dan dengan iman kami katakan, kami melangkah untuk tidak goyah, karena Tuhan berdaulat sepenuhnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, lanjutkan terus kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, dan kami percaya kami dapat melangkah dengan iman, dan kami bisa memenangkan di dalam pertempuran kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini, dan mari kita satukan hati, kita berdoa kembali kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di mana hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami percaya biar firman-Mu yang kami dengar, itu menjadi pertumbuhan rohani kami, dan kami menjadi umat-umat-Mu yang melangkah
tidak goyah karena Engkau menyertai kehidupan kami. Kami berdoa syafaat bagi bangsa dan negara. Mari Engkau sertai, berikan hikmat akal budi bagi Bapak Presiden kami Jokowi bersama dengan Wakil Presiden dan jajarannya, khususnya dari Departemen Kesehatan Tuhan, aparat TNI Polri yang mengendalikan pandemi COVID-19. Kami bersyukur karena COVID-19 sudah mulai mereda Tuhan. Tapi kalau kami mohon, kalau boleh kiranya Engkau lalukan sehingga benar-benar bangsa kami benar-benar terbebas dari masalah COVID-19. Bahkan bangsa kami bisa pulih baik secara ekonomi, situasi keamanan yang stabil. Berkat-Mu ada bagi tim gembala kami, buat Om Julius, Pak Rubin, dan Pak Swito bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Di dalam pelayanan mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam kesehatan mereka, Engkau proteksi semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati kami semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah. Mari Tuhan, berkat-Mu senantiasa mengalir buat kami secara pribadi, dan pada akhirnya kami mengangkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat daripada Tuhan. Angkat hatimu dan angkatlah tanganmu, dan marilah terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu. Dan marilah kita menyelesaikan ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, kecintaan pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari semua jemaat yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Shalom Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Selesai, sampai berjumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.